Halo pemirsa, seorang pelajar kelas 1 SMP tewas diduga akibat dianiaya seorang guru. Korban diduga dianiaya karena tidak membawa materi pelajaran. Saya Nawayogi Kusuma, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. Semanggi padat merayap. Gelombang 19 jajaran Puring hingga saat ini aman terkendali. 86 Bantuannya 87 jajaran Kuda 86. Pemirsa, kebakaran besar melanda permukiman padat di kawasan Koja, Jakarta Utara. Api dengan cepat berkobar melahap bangunan 3 lantai yang dijadikan toko obat. Kebakaran sempat membuat warga sekitar panik. Kebakaran ini terjadi di pemukiman padat penduduk di Lagoa Sinar Koja, Jakarta Utara, sempat terekam video amatir warga. Api dengan cepat melahap bangunan 3 lantai yang dijadikan toko obat sempat membuat warga sekitar panik. Warga menyebut api berawal dari lantai 2 dan dengan cepat merambat ke atasnya. Belum diketahui penyebab kebakaran ini, namun dugaan sementara kebakaran dipicu dari korsleting listrik di salah satu ruangan di lantai 2. Ini adalah toko obat, bangunan rumah sekaligus toko obat. Ada berapa bangunan yang kebakar, Pak? Alhamdulillah karena responnya sangat cepat dari Dinas Damkar itu satu yang itu terbakar. Alhamdulillah tidak merapat ke belakang. Saya khawatir kalau merapat ke belakang itu habis seperti itu. Penyebabnya belum kita ketahui, kemungkinan harus pendek listrik. Api berhasil dipadamkan sekitar 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi memadamkan api. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan melaporkan. Di Bangka Selatan, Bangka Belitung, truk pembawa tabung gas 3 kg ludes terbakar saat melaju di jalan. Ledakan sempat terdengar dan membuat warga sekitar panik. Sebuah truk pengangkut gas LPG 3 kg terbakar di Tobo Ali, Bangka Selatan, Bangka Belitung. Besarnya kobaran api dengan cepat menghabiskan seluruh bagian truk. Awalnya warga setempat mencoba memadamkan api. Namun kondisi api yang semakin membesar membuat panik warga dan menyelamatkan diri. Petugas pemadam yang mendapat laporan segera berupaya memadamkan api. Peristiwa berawal saat truk dalam perjalanan dari Pangkal Pinang menuju Tobo Ali. Secara tiba-tiba muncul api hingga membuat sopir dan kernet menyelamatkan diri. Belum diketahui penyebab kejadian ini. Terbakar mobil ini lah. Warga-warga di sini lah mantu, ibu-ibu yang mantu. Menyiram segala macam sampai mobil pemadam kebakaran itu datang. Jadi kami dapat api lama ke besar lah, lama menyebar ke kanan. Usai kejadian, pemilik memindahkan tabung gas ke truk lainnya untuk dibawa ke gudang. Dari Bangka Selatan, Bangka Belitung, Wiwin Suseno melaporkan. Nekat menerobos perlintasan kereta tanpa palang pintu di Grobogan, Jawa Tengah, minibus hancur disambar kereta. Akibatnya 3 orang penumpang tewas di lokasi kejadian. Video amatir warga merekam kecelakaan minibus tersambar kereta api barang di perlintasan tanpa palang pintu di Desa Medani, Tugoanu, Grobogan, Jawa Tengah. Akibat kecelakaan, 3 orang penumpang tewas di lokasi kejadian. Warga menyebut kecelakaan berawal saat minibus nekat menerobos perlintasan meski telah diperingatkan suara klakson kereta yang tak henti dibunyikan oleh masinis. Dari tabrakan ini, minibus sempat terseret dan terguling hingga puluhan meter. Dari kecelakaan ini, kereta api sempat dihentikan sementara untuk mengevakuasi korban dan mobil yang melintang di tengah perlintasan. Tiba-tiba jeder gitu. Saya keluar, kok nggak ada, terus ada anak sekolah, sana Pak, sana. Jadi sempat terseret berapa meter ini? Kurang lebih ya 20 meteran ya. Berapa orang di dalam tadi? 3 orang. Kondisinya gimana tadi? Kondisinya meninggal semua. Jadi yang satu di dalam mobil, yang 2 di luar.
Ketiga korban telah dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit PKPU Muhammadiyah Gubuk, Grobogan, Jawa Tengah. Polisi masih menyelidiki penyebab kecelakaan ini termasuk memeriksa ketiga jenazah yang 2 diantaranya belum diketahui identitasnya. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara melaporkan. 2 pelaku jambret sopir taksi online tewas ditabrak korbannya yang mengejar di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Pelaku tewas setelah menabrak tiang listrik dan tembok. Warga dan pengguna jalan Abdullah Safei Tebet, Jakarta Selatan dikejutkan dengan tewasnya 2 pelaku jambret. Keduanya meregang nyawa dalam upaya pelariannya usai beraksi. Polisi yang datang langsung mengamankan lokasi dan melakukan olah TKP. Kejadian berawal saat seorang pengemudi taksi online mengalami aksi penjambretan saat menggunakan handphonenya di dalam mobil. Korban pun mengejar pelaku yang kabur. Di Jalan Abdullah Safei Tebet, Jakarta Selatan, mobil korban menabrak motor pelaku hingga menabrak tiang listrik dan tembok tempat sampah. Motor pelaku ringsek, kedua pelaku tewas mengenaskan. Tiba-tiba HP saya diambil. Oh, HP diambil. Tiba-tiba HP diambil. Dari arah mana, Bang? Dari arah Minangkabau. Dari arah Minangkabau. Dari arah Minangkabau, terus dia kenceng, saya kejar, melanin kecepatan, tapi nggak pelan-pelan banget. Setelah itu saya tabrak, udah, dia mental. Polisi mengevakuasi kedua jasad pelaku ke RSCM Jakarta untuk diotopsi. Kasus ini masih dalam penyelidikan petugas gabungan Polsek Tebet dan Polres Jakarta Selatan. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Seorang sopir bus travel antar kota yang sedang beristirahat di Jalan Kepu Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat menjadi korban begal. Berkendaraan motor dan membawa senjata tajam, komplotan pelaku merampas handphone dan uang tunai. Sebuah mobil travel jurusan Cirebon, Jakarta menepi di Jalan Kepu Selatan, Kemayoran, Jakarta Pusat. 2 pria yang menggunakan motor yang sebelumnya melintas segera putar arah. Komplotan begal tersebut menghampiri mobil travel dan langsung beraksi. Di bawah ancaman senjata tajam, korban Muhammad Maulidin menyerahkan HP dan uang tunai 1,5 juta rupiah. Usai beraksi, kedua pelaku segera kabur. Upaya korban mengejar dan meminta pertolongan kepada warga sekitar tak berhasil. Peristiwa terjadi saat korban baru saja menurunkan para penumpangnya. Korban itu yang mobil habis jemput paket di daerah Juanda dan ngarah kemari untuk istirahat buat buat ngopi. Dan disaktronin tuh sama begal 2 orang itu naik motor Vario kalau nggak salah, ada juga tuh di rekaman CCTV. Pokoknya di daerah sini begalnya itu lari ke sebelah sana. Kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Pusat. Sebelumnya aksi pembegalan juga terjadi di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Akibat kejadian ini, seorang wanita yang bekerja di Basarnas tewas. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Seorang suami warga Johar Baru, Jakarta Pusat tewas dengan luka di kepala dan tubuhnya. Setelah sang istri melaporkan kasusnya, 10 saksi termasuk petugas keamanan dan pegawai Rumah Sakit Rajak Salemba, Jakarta Pusat diperiksa polisi. Wanita ini terus menangis mendapati jasad Iwan Kurniawan warga Johar Baru, Jakarta Pusat di kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Korban berusia 40 tahun tewas akibat luka berat di bagian kepala dan sekujur tubuhnya. Selama 2 hari, korban sempat menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Rajak Salemba, Jakarta Pusat.
sang istri melihat kejanggalan pada kasus ini. Awalnya menerima kabar suaminya diamankan petugas keamanan Rumah Sakit Raja Salemba, Jakarta Pusat. Namun 6 jam kemudian, pihak rumah sakit kembali memberikan kabar jika suaminya mengalami luka berat akibat kecelakaan. Bilangnya sih kecelakaan jatuh. Bilangnya kecelakaan jatuh. Udah. Jadi mereka tidak bicara yang sejujurnya entah penganiayaan atau tidak. Dia hanya bilang kecelakaan dan jatuh. Ya diselesaikan secara hukum aja atau ada menuntut rumah sakit. Meski masih menunggu hasil visum, namun korban tewas akibat dianiaya. 10 saksi termasuk petugas keamanan dan pegawai rumah sakit Rajak diperiksa. Harus terjadi korban penganiayaan yang kita temukan di Rumah Sakit Rojak, Jalan Salemba. Korban mengalami luka apa? Korban mengalami luka seperti kaki, kemudian kepalanya, luka dalam belakang kepala, sehingga korban meninggal dunia. Kasus ini dalam penyelidikan. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. Akibat tanah warisan digunakan untuk jalan tanpa izin, seorang paman di Dias Utara, Sumatera Utara tewas di tangan keponakannya. Peristiwa yang terjadi usai gotong royong membuka jalan desa ini juga membuat anak korban terluka senjata tajam. Warga desa Banuasi Bohou, Tiganias Utara, Sumatera Utara dikejutkan dengan tewasnya Ramisoki Zebua, 61 tahun. Jasad korban tergeletak pada sebuah kebun. Peristiwa terjadi usai warga desa setempat melakukan gotong royong untuk membuka jalan. Tiba-tiba sang paman Ramisoki Zebua didatangi keponakannya MZ, warga yang beda desa, dan terlibat cekcok hingga berujung pembunuhan. Akibat kejadian ini, anak korban yang coba melerai juga terluka dan dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Dan setelah kami sampai di TKP, pelakunya sudah tidak berada lagi di TKP, sudah melarikan diri. Sementara informasi dari warga yang ada di TKP tadi, kita sudah mendapatkan identitas yang diduga pelaku. Usai kejadian, pelaku yang sempat kabur akhirnya tertangkap. Pelaku menghabisi korban karena emosi setelah tanah yang diakui sebagai warisan orang tuanya digunakan sebagai jalan tanpa izin. Ya, tanah milik dia dijadikan untuk dipotong-potong ya untuk dijadikan jalan. Jadi dia karena korban tidak merasa permisi sama yang bersangkutan ini ya, si pelaku ini ya, yang terduga pelaku ini. Jadi dia merasa langsung sakit hati dan yang pertama ditebasnya adalah anak dari pelaku. Pelaku terancam 15 tahun penjara. Dari Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Iman Jayalase melaporkan. 14 pria warga satu kampung ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan terhadap pencuri di Garut, Jawa Barat. Korban dianiaya setelah kepergok akan mencuri sayur di sebuah gudang. Warga emosi menganiaya dan mengubur korban hidup-hidup di pegunungan. Mendaki gunung. Satu dari 14 tersangka penganiayaan dan pembunuhan dibawa ke lokasi penguburan Maman, seorang pencuri di Gunung Cikuray, Sindang Sari, Garut. Maman dikubur hidup-hidup oleh para pelaku karena kepergok mencuri. Tempat penguburan ini jauh dari permukiman warga dan nyaris tidak diketahui keberadaannya. Maman dikubur dengan dibungkus karung. Polisi dan tim Inafis telah membongkar kuburan Maman yang diduga melakukan pencurian. Setelah memeriksa 20 saksi, polisi menetapkan 14 pria warga satu kampung sebagai tersangka. Para tersangka mengakui mengubur Maman karena jengkel sering terjadinya pencurian. Maman yang kepergok akan mencuri sayuran sempat meminta maaf, namun tetap dianiaya oleh para tersangka. Ironisnya saat dikubur karena masih hidup, para pelaku kemudian melukai bagian leher korban dengan senjata tajam. Saudara Maman ini memiliki
kebiasaan melakukan tindak pidana pencurian, memergoki saudara Maman ini hendak diduga akan melakukan pencurian di sebuah gudang sayur. Kemudian langsung dimasukkan ke dalam karung dan kemudian pada saat penguburan ternyata korban masih dalam keadaan hidup. Para tersangka terancam hukuman seumur hidup dijerat pasal pembunuhan berencana. Dari Garut, Jawa Barat, II Solihin iNews melaporkan. 22 pencuri buah sawit beraksi di perkebunan di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan secara bersama-sama. 3 bulan beraksi, pelaku berhasil menjual hasil curian hingga miliaran rupiah. Komplotan pencuri ini menerapkan sistem gaji dalam membagi uang hasil penjualan. Dalam rekaman video amatir ini, puluhan orang bergerombol di sebuah kebun sawit Bayung Lencir Musi Banyuasin sedang memanen buah kelapa sawit. Polisi mengamankan para pemanen buah sawit ini karena merupakan komplotan pencuri. Warga sekitar perkebunan yang melintas sering menyangka pelaku sebagai pekerja perkebunan. Dalam pemeriksaan di kantor polisi, para pelaku berbagi tugas setiap beraksi. Saat mencuri, seolah sebagai pegawai perkebunan, para pelaku berbagi peran. Pagi jam berapa? Dari jam 8 lah ke sore. Nah, yang membagi peran pekerjaan siapa nih? Ketua. Peran Kak Udin sebagai apa nih? Ketua. Sebagai ketua, tugasnya apa aja nih ketua? Pengawas. Kalau aku tukang timbang, Pak. Tukang timbang. Ya. Dari hasil yang dicuri ya? Sehari bisa berapa dapat? Kalau tonasenya tidak tahu Pak, karena ada bagiannya lain lagi kan. Aku khusus tukang timbangan yang tukang catat timbangan lain lagi. Duitnya dibagi ke mana bagi duitnya? Kalau duitnya kami tidak tahu Pak, urusannya itu ada bendaharanya kami. Hasil penyelidikan polisi, komplotan ini datang ke perkebunan beramai-ramai dan menyebar sesuai perannya masing-masing. Kelihatan sudah sangat terorganisir dan sangat terencana rapi. Karena lengkap, beramai-ramai, kemudian sudah siap dengan mobil truknya, siap dengan perlengkapan yang rekan-rekan lihat semuanya, dan siap juga untuk dikirim. Nanti akan kita kembangkan lagi kepada si penerima barang atau yang menyuruh melakukan. Ini sudah berlangsung semenjak diketahui dari 15 Agustus dan diperkirakan kerugian sudah mencapai miliaran rupiah. Komplotan pencuri ini menerima bayaran seperti sistem gajian mingguan setelah hasil mencuri terjual. Komplotan pencuri ini sudah beraksi sejak bulan Agustus. Para tersangka terancam hukuman minimal 4 tahun penjara dengan barang bukti, truk, buah sawit, dan peralatan perlengkapan panen. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Sebelum menikah, seorang wanita pengantin baru dibunuh suaminya. Pelaku membunuh usai berhubungan intim, menduga istrinya berselingkuh. Sergap investigasi segera kembali. Banuanya 8 untuk jalan